Selamat malam Pak Arjono. Selamat malam. Menarik banget nih. Kira-kira kita bakalan bahas apa nih teman-teman malam ini? Ada yang tahu nggak? Apa nih? Air, ya benar. Udah benar tapi kata tadi ya benar saja. Ya, jadi hari ini produknya Bapak benar? Ya betul. Ya. Mungkin sebelum kita masuk ke produknya, mungkin Bapak boleh menceritakan diri Bapak terlebih dahulu mungkin perkenalan dulu mungkin Pak. Ya. Terima kasih. Saya Suhartono. Kebetulan saya alumni dari FI UNER, Fakultas Manajemen ya. Jadi sebenarnya berantem sekali ya dari background. S2 saya dari Mahardika. Itu Bu Tina itu juga dosen saya dulu di Mahardika. Kalau saya sendiri sebetulnya awalnya emang dari karyawan. Jadi kebetulan saya dulu pernah di McKinsey Company di Project Python. Saya sebagai General Affairs Manager selama 5 tahun. Kemudian saya di USAID, Lembaga Bantuan Amerika, di Konsulat Amerika di Surabaya selama 2 tahun. Kemudian di Kedutaan Amerika di Tintin sebagai Senior Branch Manager sama di USAID, lembaga bantuannya. Jadi mulai Istimor sebelum merdeka sampai merdeka. Jadi yang bangunan rusak itu yang renovasi dari USAID ya, duitnya Amerika semua itu. Kebetulan terakhir saya sebagai General Manager PT Surya Baja Sentral Nugrah Holding dari 7 perusahaan, kurang lebih 450 karyawan, dan kita ada perwakilan di luar negeri, kita ekspor 9 negara. Jadi waktu itu kerjaan saya itu keliling hampir seluruh Asia. Produk kita juga karena ekspor ya, jadi kita ada di Pakistan, di Bangladesh, di India, Dubai, ada. Jadi saya waktu traveling aja. Kebetulan selama anak saya libur, saya masih di luar, di Cina, di Taiwan, di Vietnam. Jadi waktu anak libur saya nggak ada waktu. Itu titik baliknya. Terakhir itu di Vietnam, Lebaran saya nggak bisa pulang. Nah itu titik baliknya. Jadi saya pikir terus masa hidup seperti ini terus gitu. Iya betul, pulang dari sana langsung saya bilang sama istri, siap nggak kalau wira swasta gitu. Berarti kan nggak terima gaji, nggak terima fasilitas. Tapi karena sudah niat, ya akhirnya saya bilang ke owner boleh saham. Jadi semenjak itu kurang lebih 2014 saya untuk mulai usaha sendiri. Jadi mau dari nol. Teman-teman ini pesan buat teman-teman semuanya. Kalau usaha sendiri itu memang awalnya apa ya? Ya bukan berat sih. Ada ongkosnya, ada harga yang harus dibayarkan ya. Benar setuju kan harus langsung mulus mungkin banyak sini. Jadi memang awalnya itu jadi kita modal sekian ratus juta itu gak ada apa-apanya, setahun habis. cepet banget ya. Iya, iya itu cost of learning-nya seperti itu. Ya alhamdulillah akhirnya karena awalnya saya salah, saya nggak fokus. Nah, akhirnya saya fokus di akhir ini. Alhamdulillah di akhir ini banyak membantu orang. Terus juga dengan air ini ya alhamdulillah bisa buat beli rumah, bisa buat macam-macam. Wah, keren banget nih. Sebelumnya memang portofolionya Pak Arjono ini bukan main-main. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan lagi ya. Kaleng-kaleng ya. Banget. Udah keliling dunia berapa kali itu ya. Iya. Pengalamannya sudah dapat dari Vietnam, dari China, dari mana semuanya. Iya. Tapi akhirnya ini kalau saya kutip dari ceritanya Pak Arjono ini ternyata memang ada titik baliknya tuh. Titik baliknya, turning point-nya. Turning point-nya ya. Oke, jadi kita tarik mundur sedikit nih Pak Arjono ya. Kenapa nih Pak Arjono itu lebih memilih air nih? Kan tadi ada titik balik itu di mana Pak Arjono ini transisi dari profesional ke wirausaha nih. Kenapa kok tiba-tiba tercetus nih ide membuat air seperti ini? Karena kan kalau kita tahu nih memang air kan 60-70% dari berat tubuh kita ya, di mana itu mayoritas komposisi tubuh kita terdiri dari air. Jadi kalau nggak ada air mungkin akan berbahaya juga ya buat tubuh. Betul sekali. Jadi sebetulnya air ini ada riwayat yang tadi yang ditanyakan. Jadi anak saya itu yang nomor 2 waktu itu sempat sakit kena ISPA.
Jadi waktu bayi setahun setengah sudah bolak-balik masuk ke rumah sakit. Dan waktu itu kalau nggak ke Prof Bambang yang di bawah Layawaru itu nggak bisa sembuh. Dan dia harus pakai antibiotik golongan 4. Jadi umur tahun setengah pakai antibiotik golongan 4. Kebetulan waktu itu dikasih air hexagonal sama temen gitu. Tapi waktu itu produknya masih langka ya karena impor ya. Dan alhamdulillah berangsur-angsur kesehatannya itu recovery gitu. Dan biasanya jadi kalau makan ciki satu aja atau coklat itu langsung batuk. Dan batuknya bukan batuk biasa, batuknya ngigil. Seperti itu. Terus kedua, sebenarnya waktu saya masih belum tergerak untuk di bidang air ini. Kebetulan saya waktu haji, jadi titik balik juga itu saya haji. Saya waktu mohon petunjuk karena setelah ditintin tuh saya mau dipindah ke Afghanistan. Sempat mau dipindah ke Afghanistan. Ya, jadi saya cuti untuk haji, kemudian mau dipindah ke Afghanistan. Nah, waktu saya haji itu saya mohon petunjuk, kok petunjuknya itu air. Waktu itu saya sih belum tahu air, diapain air itu gitu. Ya, tapi dengan berjalannya waktu, jadi waktu itu awalnya memang saya jual produk impor, build up, nggak buat sendiri. Nah, tahu sendiri kalau produk impor, build up itu spare partnya susah, garansi juga susah. Produk apa tuh Pak? Beyond water. Oh, mesin ya Pak ya? Mesin untuk produksi air? Betul, ya mesin hexagonal itu build up. Jadi banyak waktu dari AWTS, gitu, AMW Water Treatment System, AMW, kemudian ada Revel, jadi saya jual banyak lah. Tapi niatan waktu itu saya cuma bantu orang. Jadi karena saya nggak betul, anak saya sembuh minum air hexagonal, saya banyak. Nah, itu awalnya. Kemudian namanya produk impor ikut dolar, harganya 6 juta, 8 juta, 10 juta naik terus sehingga akhirnya nggak terjangkau. Kedua, produk impor kendalanya adalah dia nggak bisa pakai air PDAM atau air sumur. Apa gitu? Karena kan municipality water kalau di luar negeri kan air minum PDAM, kalau kita kan masih air bersih standarnya. Jadi kalau dikasih air PDAM sini ya cepat rusak. Oke, menarik banget tuh. Ini kalau buat kita yang awam nih, kita perlu tahu nih Pak, apa perbedaannya sebenarnya kualitas air di sini sama di luar tuh? Kalau di luar kan kita, kalau di luar negeri ya seringkali kita ngambil di bandara, itu kan banyak, kita buka keran dan langsung minum gitu. Jadi cukup, kalau kita keluar negeri nggak usah beli Pak, botol kosong aja gitu. Nah, botol kosong langsung lintas ya, di bandara pasti ada dispensernya, bisa diisi. Jadi untuk tip hematnya itu. Oke, berarti itu apakah sumber daya alamnya yang memang udah bersih airnya, ataukah memang sebelum itu ada pemrosesan di tempat-tempat umum di luar negeri Pak? Nah itu cerdik sekali pertanyaannya, sangat bagus. Jadi memang di luar negeri itu rata-rata mereka kalau sudah pakai individual water treatment system. Jadi kan di sana nggak ada kayak seperti kita diisi ulang di mana-mana ya. Karena tiap rumah sudah punya filter sendiri-sendiri. Nah, sementara di sini kan kita belum membudaya. Nah, jadi air itu diproses pakai sistem reverse osmosis. Jadi meskipun air itu dari keran biasa, tapi karena diproses, jadi di bawah dispenser air yang di bandara atau di tempat-tempat umum itu pabrik itu bawahnya ada sistemnya, sistem RO, reverse osmosis. Oke, berarti langsung ada sistem ya, Betul. jual di sana ya. Betul sekali. Dan kebanyakan di sana itu memang tiap rumah itu sudah mempunyai apa namanya RO tadi ya. Betul. Sistem tadi. Oke, kemudian Pak Argono mencoba mengadaptasi sistem ini ke di kita. Ya, jadi pertama kali itu saya beli macam-macam. Jadi punyanya MW, AWTS, punyanya Silian, Beyond Water, punyanya Revel. Jadi kurang lebih ada 6 brand ya yang saya beli. Kemudian saya bongkar. Jadi tiap-tiap brand itu punya. Jadi saya circle, ya, saya potong tengahnya itu. Ya waktu itu sih untuk biaya R&D ya mungkin dapat mobil ya. Gak kebayang. Hanya punya air ya. Aduh, kita Air itu. Iya, kita kalau beli barang itu kita awet-awetin gitu ya. Iya. Ini malah langsung di circle gitu. Aduh. Air. Karena kalau kita nggak seperti itu kita nggak tahu teknologinya dalamnya apa. Jadi saya harus berani gitu. Dan saya belajar banyak gimana macam-macam sistem dari situ saya gabungkan akhirnya jadilah produk GML ini. Setelah melewati begitu banyak proses itu tadi ya Pak ya. Betul. Akhirnya menemukan yang tepat ini. Ya jadi
Kalau di filter saya itu ada generasi pertama itu mulai tahun 2014, kemudian dari setiap tahun itu selalu saya upgrade karena menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Seperti kemarin waktu COVID itu alhamdulillah banyak yang kena COVID itu selama dia masih bisa minum, insya Allah masih terselamatkan. Memang berarti banyak sekali ya manfaat yang kita bisa dapatkan dari air CNR ini ya. Air ajaib ya. Air ajaib ya. Cuman malam ini saya ingin sharing masalah memilih air minum yang baik. Jadi nanti mungkin di akhir baru saya jelaskan gitu ya. Jadi karena saya di sini jadi air itu kita kan kenal macam-macam ya. Sebetulnya di dunia itu cuma ada 2 jenis air, pentagonal segi 5 bentuk molekülnya sama heksagonal segi 6. Nah, air pentagonal itu yang kita kenal sehari-hari, yang kita minum merek A, B, C, D itu ya, AMDK ya. Nah, air heksagonal itu sebenarnya secara alam ada. Mungkin kalau di kami itu di Zam-Zam ya, tapi kalau mungkin di umat Nasrani di Lourdes ya. Ya, di Lourdes itu sebetulnya air yang di Zam-Zam atau di Lourdes itu sama, heksagonal. Jadi kalau kita baca bukunya dari Profesor Emoto, orang Jepang yang memiliki tentang kristallisasi air, yang denger ya? Oh, itu yang mengamati gerak-gerik molekul air ketika betul, ya, didoakan, berubah. Nah, jadi itu dengan didoakan, sebetulnya awalnya kan orang Jepang yang heran ya. Orang Jepang kan pakai logika dia. Betul. Kenapa air didoakan kok bisa menyembuhkan? Nah, iya toh? Nah, tapi dia juga kalau dimaki-maki gimana? Ternyata kalau dimaki-maki itu struktur molekulnya itu rusak. Jadi kacau dia. Terus dikasih musik hard rock rusak. Dikasih musik metal rusak. Tapi kalau dikasih musik klasik atau musik Beethoven, nah, bentuk molekulnya bagus. Artinya apa? Air itu hidup. Air itu hidup. Kita dapat kata kunci baru. Air itu hidup. Padahal selama ini kita kira air ya air. Air yang mengalir. Air yang tidak bernyawa. Ternyata air itu hidup. Nah, kalau air heksagonal itu yang secara alami. Jadi kayaknya di puncak Gunung Tibet, di puncak Himalaya, terus di New Zealand juga ada, terus di Rusia juga ada, di Kanada. Jadi tempat-tempat tertentu yang memang alami itu yang biasanya bisa untuk penyembuhan ya, kan ada beberapa negara ya. Itu airnya bentuk molekul sudah heksagonal secara alam. Oke. Itu berarti didukung sama faktor alam juga. Ya, itu saya kira juga mungkin faktor karunia Tuhan ya. Harusnya juga ada. Sekarang kendalanya adalah gimana kita mau dapat air seperti itu kan sulit. Betul. Ya, masa kita harus ke Prancis, ke Rodas, kita harus ke Tibet untuk dapat air kesehatan. Nah, jadi dengan teknologi air heksagonal ini, dengan teknologi FIR, for infrared merah jauh, dan alkaline system, itu merubah air biasa yang metagonal jadi heksagonal. Nah, itu nanti yang ada di dalam filter kami. Oke, berarti ini semua air sumber daya yang bisa mengeluarkan air bisa dirubah sama karbon. Betul sekali. Heksagonal ya. Karena saya sendiri pernah dapat pesanan untuk merubah dari air sungai untuk jadi air minum. Nah, karena apa? Yang teknologi saya pakai adalah teknologinya Amerika. Tahu nggak astronot di luar angkasa setahun minumnya dari mana? Nah, itu menarik tuh. Ya, Pak Isis nggak Pernah kepikir nggak? Kita itu bayangin mentalnya astronot yang dibawa keluar angkasa. Iya, benar. PR banget tuh, apalagi minumnya. Nah, minumnya dari mana? Nah, Oh, saya pernah tahu faktanya tuh, ya air gitu ya. Kayaknya benar nih Pak saya. Ya, mohon maaf, air kencing. Iya gitu kan. Air kencing, airnya AC diproses recycle, ya minum terus selama setahun. oke. Nah, itu alat yang kita pakai di filter kami. Jadi filter kami membrannya masih dari Amerika, karena itu yang terbaik. Sehingga mampu merubah ya, mohon maaf, kalau air kencing aja jadi air minum, ya mau air apa sih? Mau air sungai, mau air sumur, nggak masalah. Kecuali air laut. Oh, berarti memang beda ya treatmentnya kalau untuk Nah, air. kalau air laut membrannya SWRO, jadi seawater reverse osmosis. Jadi bentuk membrannya khusus. Saya juga pernah buat filter untuk kapal penangkap ikan. Jadi cuman kalau untuk air laut tuh kapasitasnya ada yang kecil, jadi nggak bisa kapasitas rumah tangga. Jadi memang kapasitas khusus industri yang 1000 GPD itu. Oke. Nah, dari sana
Jadi yang saya pelajari dari kelemahan filter impor, dia harus bahan bakunya kan air siap minum. Sementara kita di sini yang ada PDAM cuma kota-kota besar, kota-kota kecil pinggiran juga rata-rata air sumur semua. Akhirnya sistem itu sendiri yang saya adopt ke dalam filter kami. Oke, menarik banget. Segala macam air ya, bisa diproses sama air. Pesulap air ya kita pesulap air kita sebutnya nih Pak. Tapi sulap merah tadi ya. Terus ada pesulap air, semua air diubah jadi air aja gini. Bahkan ada juga di Kalimantan Tengah kebetulan, jadi dia tuh kalau beli air isi ulang itu harus menempuh perjalanan 2 jam. Itu kalau nggak hujan. Kalau hujan bisa 4 jam 5 jam untuk beli air minum. Nah, saya diminta buatkan alat dari air hujan diproses jadi air minum. Nah itu. Jasanya luar biasa sekali ya. Itu tadi 4 jam itu belum diterkam beruang madu. Iya dan lain-lain gitu. Hewan-hewan buas. Ini sama Pak Hargono disulap bisa langsung diminum di rumah ya. Iya. Sebetulnya air itu banyak manfaatnya. Kelebihan dari air heksagonal itu sendiri ya bisa untuk terapi. Jadi mungkin kalau di pasaran kita lebih mengenal air Milagros ya. Iya. Nah, itu cuman kalau ya apa saya merek ya, kayak promosi ya. Tapi itu harganya kan cukup mahal. Kalau di apotek yang ada botol ungu itu 35.000 sendiri. Betul. Dan otomatis nggak terjangkau. Makanya terus saya juga berpikiran sementara orang sakit sekarang ini banyak, apalagi kondisi sekarang ini di mana daya tubuh cenderung kita untuk mudah drop ya. Betul. Batuk. Insya Allah kalau kita konsumsi air nanti coba aja rasakan konsumsi ini nanti nanti akan terasa, nanti akan saya demokan. Tapi kalau sudah minum nggak bisa mas. Nggak bisa ya? Oh, Saya ya. belum. Ini nggak bisa Ivan ini. Oh iya. Kecanduan loh Ivan ini. Banyak teman-teman kita yang belum minum kok. Ini ada yang bisa volunteer nanti ya kita Saking coba. segernya nih Ivan sampai kecanduan kayak segini loh Pak. Iya. Iya. Jadi ini juga ada cerita. Kebetulan saya punya temen Gus Aldi Mugadar, punya anak umur 4 tahun tuh nggak bisa minum air putih, jadi harus soft drink atau sirup. Mulai kecil karena dibiasakan, jadi ya kebetulan keluarga mampu ya, jadi dia minumnya mesti itu. Ya, apanya konsultan untuk marketing online. Kebetulan saya pas ke rumahnya, saya bawakan ini gitu. Nah, langsung diminum. Dan 1 botol ini habis. Bapaknya sampai heran. Loh, Padahal sebelumnya nggak doyan. nggak pernah minum air putih. Terus anaknya bilang, Abi, kan panggilnya Abi ya kalau anak ya. Abi, segar gitu. Wah, kenapa Pak? Anak saya tuh seumurku nggak mau Pak minum air putih ini. Tapi kok airnya Pak Hargono sekali minum langsung dihabiskan. Berarti ini airnya bagus, jadi sudah nggak perlu promosi macam-macam, langsung beli dia. Iya sih itu. Iya momennya tepat sekali ya momennya itu ya. Momennya tepat sekali. Marketingnya tepat banget itu. Bener. Oke, saya lanjutkan. Jadi Boleh Pak, silakan. kita mungkin jadi tentang air itu sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 402 tahun 2010 tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna itu, kemudian tidak mengandung zat berbahaya, terus tidak tercemar bakteri mikroba seperti E. coli, kemudian pasir, kemudian pestisida, logam berat, dan zat kimia lainnya. Nah, sekarang gimana kita untuk memilih air yang baik? Jadi memilih air yang baik itu pertama perhatikan informasi yang terkait sumber airnya. Kalau kita beli air NPK itu biasanya kan di botolnya itu ada ya, maksudnya sumber air dari mata air mana. Oke. Nah, itu masing-masing mata air itu beda kualitasnya. Tahu Jadi ya? saya sudah ngetes ya, merek A gitu ya. Ada sumber mata air Bogor, terus sumber mata air yang dari Semarang, terus itu. Jadi kalau air itu kita bicara cuma 2 hal, TDS sama pH. Oke. TDS itu total dissolved solid, zat padatan terlalu total. Jadi kandungan mineral di airnya itu, kemudian pH. pH itu kadar asam basahnya. Oke. Ya, jadi kalau di bawah 7 dia asam, kalau di atas 7 dia basah. Nah, beda sumber mata air, merek yang sama, kualitasnya beda. TDS-nya beda, pH-nya beda. Artinya apa? Ya kandungan itu. Bahan baku sangat menentukan kualitas air. Makanya salah satu trik, jadi kalau kalian beli merek air itu perhatikan mereknya, sumber mata airnya mana. Nah kalau yang ini sumber mata airnya karena orang kan asal
asal beli aja merek A, B, C gitu. Betul, yang, iya. yang penting minum gitu. Karena persepsi kita kan satu brand ini ya udah kualitasnya Pasti sama. Rasanya aja sama semua gitu ya, Ya, Pak ya. ternyata tidak. Meskipun mesinnya yang digunakan Sama, produksi standar sama. ya, tapi kualitasnya tidak akan sama. Itulah juga uniknya air. Kandungannya berbeda-beda ya. Betul. Nah, cuman kalau air kita itu kan merubah air biasa jadi luar biasa. Luar biasa. Ini loh, prinsipnya itu loh. Itu tadi kita tertarik nih kalau buat ngulik lagi dalam memilih air itu kan ada dua tadi ya. Pak Argono bilang tadi ada TDS sama pH. Nah itu sebenarnya untuk TDS-nya sendiri itu yang baik itu di kisaran berapa tuh Pak? Ada indikatornya nggak tuh? Jadi gini, untuk air itu ada dua macam ya, air mineral sama demineral. Oke. Ya. Air mineral ya air yang biasa ada di pasaran. Terus demineral itu kalau air yang difilter pakai sistem reverse osmosis. Jadi mineralnya dibuang. Air murni itu Pak ya? Ya. Sistemnya aja yang membedakan. Kalau air sama-sama murni ya, tetapi kalau biasanya orang ngomong ada pahit-pahitnya itu. Oh, itu yang demineral. Demineral itu. Kenapa pahit sekarang? Tahu nggak penyebabnya kenapa pahit? Tadi mungkin ya. Jadi gini, kalau kita terbiasa minum air mineral, kemudian minum air demineral, pasti akan terasa pahit. Jadi seperti makan ya, biasa pakai garam, dan pakai garam nggak enak. Nah, seperti itu sebetulnya penyebab pahitnya. Oke. Terus untuk kualitasnya sebenarnya bagusan mana Pak? Nah ini kalau kualitas tuh susah, karena kita harus bandingkan tuh apple to apple. Jadi kita tidak bisa bandingkan air mineral dengan demineral. Kalau mau bandingkan ya air mineral sama-sama mineral. Kalau demineral harus sama-sama dengan air demineral, seperti itu. Oke, berarti artinya mineral ataupun demineral itu baik itu dikonsumsi ya? Betul, yang selama memenuhi syarat kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Oke. Nah, cuman yang perlu dipahami, ini kan kembali ke selera untuk milih air ya toh. Ada orang suka, wah aku suka ini, merek A, kadang-kadang sudah main di sekali dia, oh merek EFGH gitu, nggak mau, dia maunya ABCD gitu. Nah, Tapi saya juga merasakan loh, Pak. Saya tuh pernah minum air kayaknya air mineral yang pahit itu mineral ya, Pak ya. ya. Saya tuh pernah, saya kan di rumah saya tuh kebiasaan minum di mineral. Setelah saya minum air mineral tuh rasanya biasa juga loh, Pak. Nggak enak kan? Iya. Ya. Kayak minum air mentah gitu. Nah itu yang terjadi. Nah kalau di air kami itu air yang diproses di mineral kemudian kita kasih mineral. Oh, berarti dua kali pemrosesan Pak ya? Betul. Jadi kita kasih mineral tapi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oke. Jadi di dalam itu ada kandungan kayak batuan germanium, terus batuan alkalin, terus biokeramifir, bioenergi. Jadi kalau rokok ditaruh di sebelah ini, mungkin kalau ada yang merokok, Ya. 5 menit, 7 menit sudah nggak ada rasanya. Jadi ntar nikotin rokok itu diantarkan sama air ini. Padahal itu di sampingnya. Cuma di sampingnya aja, betul. Kalau untuk garam atau gula, itu setengah jam taruh di samping. Kalau garam berkurang asinnya, kalau gula berkurang manisnya. Waduh, itu kalau lagi galau tuh barangkali bisa tuh Jen. Istimewanya kalau dibuat kopi. Kopi Pak. Kenapa? tuh, Pak? Karena ini TDS-nya rendah, Oh. jadi murni. Sehingga kalau dibuat masakan ya kayak buat soto atau yang berkuah gitu akan lebih terasa nih. Taste-nya itu akan lebih terasa, lebih kuat. Karena tidak ada campuran rasa dari airnya itu Betul. sendiri, Pak. Jadi yang karena 2 kali proses tadi seperti itu. Oke, berarti ini kalau untuk total diesel solidnya tadi kisaran di angka berapa tuh Pak? Kita di bawah 100. Jadi kalau mohon maaf bukan saya nonton, tapi kalau standar dari WHO itu air yang bagus di bawah 100 TDS-nya. Oke. Kalau standar dari Departemen Kesehatan Indonesia itu di bawah 500. Oh, ada perbedaan. Betul, ya. Nah, kalau WHO itu di bawah 100. Kalau pH itu yang memenuhi syarat itu kalau menurut Dinkes atau Departemen Kesehatan itu antara pH 6 sampai 8,5. Oke, sampai 8,5. Ya. Jadi kalau di bawah 7 masih ditoleransi. Kenapa? Karena kalau air di mineral itu pH-nya pasti di bawah 7. Nah itu, ya. Makanya terasa terus kemudian airnya pahit. Nah itu karena itu pengaruhnya ya, pH-nya rendah, terus TDS-nya juga rendah. Jadi akhirnya kalau yang nggak terbiasa, tapi kalau sudah terbiasa minum air di mineral ya enak, seger gitu.
Iya, bisa sangat saya juga. Tapi kalau yang biasa minum air mineral, minum di mineral ya nggak enak, pahit. Oke. Terus untuk komparasi teman-teman di sini aja itu biasanya TDS air cuci tangan kita, air yang mengalir di wastafel di kamar mandi itu berapa Pak? Ya, kalau seperti itu tidak ada masalah, tidak ada standar. Yang penting di bawah 1000. Oh, itu di bawah 1000 ya? Ya, karena kalau seperti air payo itu 1500 TDS-nya. Kalau air laut itu sekitar 3000-4000 TDS-nya. Kalau dari PDAM juga sama? PDAM di Indonesia itu rata-rata sekitar 200 sampai 400. Oh, 200 sampai 400-an ya? Ya, kebetulan saya masang hampir seluruh Jawa, terus Kalimantan, Bali, Lombok, sampai Sumbawa. Oke. Berarti itu udah bisa diminum sebenarnya Pak ya? Air PDAM itu? Kalau di Bali 500 bisa sebagai bahan baku loh ya. Bahan baku? Sebagai bahan baku. Jadi harus diproses lagi. Kenapa? Karena para PDAM itu kan masih satu kandungan apa tuh? Mungkin ada ikutan kayak pipa itu zat besinya, terus kemudian juga ada bakterinya, jadi harus diproses lebih lanjut, direbus ataupun diproses pakai antibakteri, pakai UV kalau diisi ulang. Oh, berarti memang masih perlu melalui tahap Treatment tertentu betul ya. Nah, terus kemudian juga kemasannya perlu diperhatikan. Jadi air itu tidak boleh terkena sinar matahari. Iya, tidak boleh terkena sinar matahari langsung maupun tidak langsung gitu. Kemudian juga jadi kalau kemasan sudah pesok atau anu itu sebaiknya nggak dikonsumsi. Berarti kalau misalnya ada nih, kita nyimpen kemasan air di dalam mobil, nggak sengaja mobilnya kepanasan tuh di parkir di luar. Sebetulnya nggak boleh diminum. Oh, itu nggak boleh diminum? Nggak boleh diminum. Kenapa? Karena botol rata-rata kan botol yang kan botol anu PET polyethylene PET ya. Jenis botolnya? Iya. Iya. Jadi kalau yang sekarang tuh mungkin ethylene glycol yang lagi apa tuh lagi rame ya tentang ethylene glycol. Nah, jadi PET itu ada campurannya itu. Kalau dia tuh aman sih sebetulnya, tapi kalau sudah terkena matahari panas dia berubah, dia bereaksi. Jadi saya sarankan kalau taruh air jangan di mobil. Kalau taruh di mobil taruh di bawahnya jok. Di bawahnya juga? Ya, atau supaya Kena matahari ya? Iya, atau dipindah ke trapez seperti itu ya Pak ya? Iya, harus tertutup. Harus tertutup ya? Betul. Nah, kemudian juga warna, rasa, sama bau. Biasanya kalau pernah nggak air yang habis diminum, kemudian botolnya taruh di mobil, diminum lagi, bau nggak? Ya itu bener Ya, banget. nah. Yang aneh juga. Kenapa penyebabnya? Ayo, kalau habis dikecup, terus kemudian kita taruh di mobil, terus kita anu lagi mau diminum lagi pasti nggak enak gitu, karena apa bau. Karena terkontaminasi mungkin. Gila, betul. Udah terkontaminasi. Berarti air ini sangat sensitif ya, biar ya. Sensitif banget gitu kan saya. Sensitif banget ya, Kayak manusia ya. Kayak generasi Ya, karena milenial. makanya kalau minum jangan sampai nyentuh bibir. Iya. Ya harus di apa, istilahnya ngawang ya. Global gitu ya. Ya, Itu yang karena kalau nyentuh bibir terkontaminasi bakteri, akhirnya nanti pasti bau. Nah, kelebihannya dari KRL itu meskipun dikecup nempel gitu, meskipun 3 hari seminggu, insya Allah nggak bau. Karena ada ini ya, yang netralisir tadi ya. Ya, jadi air di sini itu ada semacam apa ya, antibakterinya. Jadi air ini luar biasa sekali karena kebetulan saya ada teman, dia sudah semua merek dia sudah coba. Pagi dia bawa ya, dikecup gitu, sore pasti bau. Semua merek terkenal apapun tuh semuanya bau. Kalau air saya ini sampai sore itu nggak bau, dia beli filternya. Oke, fine. Ternyata sampai sore airnya masih segar. Wah, luar biasa sekali. Bisa ya. Ajaib sekali. Ajaib sekali, apalagi kalau kita habis makan geprek tuh. Geprek, terus sekol, kita, pete ya. kita minum, basinya setengah mati tuh. Bisa dengan ini dah. Itu loh jawabannya. Iya ternyata ya. Terus juga ini yang penting juga cek rasa kadaluarsa. Seringkali kita kan nggak pernah ngecek ya. Padahal di sampingnya itu ada embusnya itu kapan expire-nya. Nah, karena air itu juga sama ada masa expire 2 tahun. Oh, ada masa Saya dulu tuh sempat meremehkan kayak expired, tapi saya minum waktunya sama aja. Apa saya bingung, ternyata bahaya juga. Ya kalau
sama sih sama mungkin ya, tapi kalau kita tes pH dan TDS pasti berubah. Oh, berarti itu sebenarnya yang mempengaruhi perubahan itu mungkin dari kemasannya tadi ya Pak Argono ya? Faktor kemasan sangat besar sekali pengaruhnya. Nah, terus ini juga sebaiknya berapa sih kita harus minum air setiap hari? Nah ini nih, Kalau setahu saya itu 8, 1 liter per hari ya Pak. 8 gelas ya, nggak tahu tapi gelasnya berapa Gelas mili? itu ya. 150 ya? 150 mili 8 kali. Ya, berarti 2 liter, betul sekali. Memang disarankan 2 liter, tetapi sebetulnya bukan betul 2 liter. Kenapa? Tergantung dari berat badan. Kalau badannya kecil, ya nggak sampai 2 liter. Kalau saya bisa 3 liter per hari. Oh, berarti itu ya, ada rumusnya ya Pak? Ya, yang penting adalah apabila tubuh kita itu merasa haus, ya ada haus, itu menandakan bahwa kita butuh asupan air. Jadi berarti ya. sinyalnya itu haus. Jadi kalau kita udah terasa haus tuh sebaiknya minum. Dan yang dianjurkan minum air putih. Dan apa akibat kalau kita kurang air minum air putih? Nah, apa tuh teman-teman? Karena kan mungkin dari tubuh itu memang 60-70% tadi ya Iya. terdiri dari air. Jadi kalau misalnya nggak ada air mungkin ya darahnya itu jadi kental karena Benar. secara otomatis mungkin sistem metabolisme tubuh itu mencari terus air. Sekalian konsentrasi juga. Ya, kan, itu air kan intinya ada sekali. Jadi kalau kita kurang minum air tuh konsentrasi juga akan berkurang, pusing juga, mual ya toh. Jadi kenapa konsentrasi mual? Karena kalau kurang itu ibaratnya kan di lambung itu yang mau digiling itu kan Nggak ada ya, nggak ada bahan bakar ya. Ya, akhirnya apa? Asam lambung. Kalau sudah asam lambung naik itu bisa macam-macam, mual, pusing, nah itu yang nggak sadari. Ngamuk. Ngamuk tiba-tiba. Ngamuan. Sudah minum air ya? Nah, Bahasa iklan. nah, ini jadi kalau misalnya ada teman kita yang ngamuk-ngamuk gak jelas Masih minum aja ya? Masih minum aja. Minum dulu. Iya. Itu ternyata Oke. Terus gimana kalau supaya kita tahu kita cukup atau kurang minum airnya? apakah harus nunggu kita pusing dulu? Enggak mungkin. Sebenarnya gampang, air kencing. Warnanya Pak. Betul. Nah, jadi kalau kita kencing airnya itu kuning pekat berarti kita kurang minum. Udah itu aja paling gampang sih. Makanya kalau di luar atau di beberapa hotel bintang 5 itu pasti di toilet atau restroomnya itu pasti ada Misalnya tuh ya. Ya. Itu sebenarnya standarnya untuk ISO itu. Oh, iya, indikatornya ya. Betul, ya, indikatornya jadi oh seperti ini cukup, kurang atau normal itu ada indikatornya seperti itu. Oke, memang lebih baik kita mencegah ya daripada kita mengobati ya. Kadang kan buat anak-anak muda atau mungkin semua orang yang di sini tuh agak menyepelekan tentang minum air putih ya. Benar Pak, itu penting banget ya. Penting Hal ya. banget. Oke, nah seperti itu. Kemudian juga kalau kita minum air putih itu setelah makan itu sebaiknya minum air putih atau tidak? Nah ini pertanyaan Iya. agak menjebak nih. Challenging Apa ya? ya. Challenging. Iya, iya. Penasaran sih saya. Kan ada orang kalau habis Ya. makan dia nggak bisa minum. Nah, Iya toh? Ya. Terus kemudian juga ada orang habis makan dia harus minum es atau minum yang panas-panas. betul, betul. Itu memang selera. Tapi kan di sini akan saya bahas sebaiknya setelah makan tuh minum atau tidak. Apa tuh? Apa kira-kira ini? Penasaran itu saya. Saran. Setelah kalau saya sendiri biasanya Kalau minum. saya sendiri ya, kalau saya sendiri habis makan pasti minum Pak. Pasti Mulut minum. mulut tuh soalnya nggak enak gitu Pak, aneh gitu rasanya Pak. Pak Ivan gimana Ivan? Kayaknya sama ya. Sama Kalau ya? misalnya kita nggak minum tuh kayak ada sereten gitu kayaknya. Seret, ya. iya. Apalagi kalau kita makan nasi goreng yang agak garing gitu. Itu apalagi. Rambak. Kering banget ya Pak di sini Pak ya. Iya, iya, iya. Jadi menurut dari penelitian dokter Karola Prabudita Susanto itu memang setelah makan sebaiknya itu minum air.
Oh, diharuskan. Ya, tetapi tidak usah berlebih secukupnya. Kenapa? Karena kalau berlebih juga nanti ibaratnya kalau mesin giling ya, kayak blender itu kalau terlalu kebanyakan air kan gimana nggak campur-campur ya. Membazir ya, Pak. Overload ya. Jadi secukupnya aja. Itu cukupnya berapa tuh, Pak? Kira-kira. Ya itu tiap orang nggak sama. Kalau yang penting orang merasa wah sudah itu cukup ya cukup. Jadi kalau masalah itu relatif ya, Relatif. Tapi jangan terlalu kembung gitu ya. Ya. Cukup. Nah ini juga tadi kalau bahas kembung ya, Ya. bedanya air GNR dengan air lain. Tadi minum segini kan enak ya, sebentar aja. Bang. Dan itu nggak akan kembung. Oh, Kenapa? Karena ini nano, jadi begitu kita minum langsung diserap tubuh. Jadi meskipun 1 liter setengah di perut nggak akan mohon maaf kerupuk gitu ya. oh, Oh iya Pak. memang langsung ke salurkan gitu ya. Langsung diserap tubuh. Langsung ke salurkan gitu. Nah, itu saya buktikan 1 menit setelah minum langsung kuat. Aduh, ini pembuktian Jadi ini saya yang kita tungguin suka saya nih. pengen Pengen ya. Oke, langsung aja kita buktikan tentang air heksagonal ini. Apakah yang belum coba langsung nih. oh langsung kita demokan. Oke. Oke. Saya belum minum nih Pak. Oh ya, oke. Mari Silakan silakan. haus Pak. Apa kita perlu volunteer nih biar teman-teman bisa ikutan ngerasain Saya juga? jadi kunci percobaan nggak apa-apa. Oh, oke, siap. Haus nih. Coba ya Pak. Satu. Gede banget ini. Oke, sekarang coba tangannya gini. Tahan paling kuat ya, tahan paling kuat. Paling kuat kita ada kekuatan ya. Mungkin agak ke samping di sini biar Mungkin teman-teman bisa diperhatikan. Wah, ini bukan sulap, bukan sini teman-teman. Paling kuat ya, paling kekuatan. Oh, Sekarang orangnya dibuka. tangan. Oke. Iya. Biar saya bantu. Ada ke audiens. Oh, Kakinya rapat, jempol ketemu jempol. Wah, mau diapain nih? Ke bawah, ya. Nanti saya akan nahan. Tekan sekuat-kuatnya. Oke. 1, 2, 3 tekan. Tenang. Atau mungkin ada yang lebih besar badannya. Nah, ada. Palsu itu. Oke. Sekarang dipegang. Nempelkan ke tubuh. Jadi ya di sini ini ada fin-nya. Jadi ini langsung bereaksi ke tubuh. Oke. Iya. Jadi seperti kalau kita pakai gelang kesehatan, atau kalung, itu kan ada fin-nya. Cuman kalau itu kan mahal ya, jutaan ya, 2 juta, 3 juta. Betul. Jadi daripada beli itu cukup ini 15.000, dikasih tali, dikatup, sudah sehat. Jadi nggak ngelam lagi. Oke, sekarang coba tangannya seperti tadi. Ya. Ya, betul. Kita ulangi prosesnya. Tahan paling kuat ya. Tahan paling kuat ya. Jangan bercanda dong. Beneran ya? Iya. Real, no fake. Real ini. No fake, ya. Real ini. Ya. Waduh. Sekarang tangannya dibuka. Ya, biar nafas. Oke. Ayo, biar jangan Tekan ke bawah sepatunya. Tekan. Tekan, ya. Ya. Wah, Beda kan? luar biasa gimana? Rasa jadi Superman saya. Iya. Jadi Iron Man. Waduh. Makanya saya. Jadi saya kemana-mana bawa ini aja apa biar Iya, digantung aja kasih tali. Atau taruh di bawah tas, jadi nggak mudah capek. gitu ya. Betul sekali. Ini ada cerita testimoni dari teman ke perjalanan Surabaya Jakarta. Oke, Jakarta, Surabaya, Sumenep, kemudian balik Surabaya Jakarta. Kebetulan ada keluarganya meninggal, jadi dia. Terus saya bawa 1 dus air ini. Katanya 1 mobil nggak ada yang capek. Satu mobil nggak ada yang 1 mobil. capek. Jadi reaksinya itu 1 mobil. Langsung seketika ya. Keluar ya, meluas gitu ya ternyata ya. Wah. Jadi radiasinya itu lumayan, kalau 1 mobil tetap insya Allah bisa. Wah, Harus aja ini kayaknya. harusnya dia ini mulai detik ini juga kayaknya. Di potongan perjalanan jauh-jauh Cuma ya. tadi kan Mas Ivan sudah minum, itu nggak bisa kita demokan kan? Tidak ada Iya, perbedaannya. ada perbedaan. Sekarang coba diminum segini. Langsung saya minum sekarang Iya, langsung. langsung minum. Langsung. Ayo. Wah. Ini 1 menit sudah bereaksi ini, karena airnya nano. Ya. Oh iya, untuk yang cewek ini mungkin ya langsung aja nih. Langsung. Ini nano bisa tuh nano spray Pak. Ya. Kan kalau itu kita beli alatnya mahal ya, nano spray 2,5 juta itu kalau nggak salah. Jadi nggak perlu beli alatnya, cukup pakai spray parfum yang plastik itu, Ya. kemudian kita semprotkan, itu sudah, karena airnya sudah nano. Atau penting langsung dikucurin gitu ke muka tadi ya. Dan itu juga jauh bisa awet muda. Oh. Nah, coba, ini usia saya sekitar berapa sekarang? Aduh, ini usianya berapa Ini nih?
Kalau orang kan biasanya keriput ya. Iya. Betul. Ini nggak keriput. Berapa tuh Pak? Saya 57. 57. Waduh, kayak 40-an loh. 40-an kan betul. 4 benar. Ternyata ini ilmu mahal sekali teman-teman. Waduh ini kita di Tapi ya itu rutin, sudah bertahun-tahun. harus rutin ya kuncinya, harus konsisten ya. Bahkan ada yang teman tuh usia 72, betul kena HNP, cepit ya kalau bahasa umumnya. Oh, Jadi kalau jalan tuh ya kayak lompat pelan-pelan, terus apalagi kalau naik mobil harus tidur, pasti teriak dia. Karena kan kalau HNP kena gonyes sedikit sakit ya. Sakit, Betul. oke. Konsumsi ini kurang lebih 3 bulan, alhamdulillah sembuh. Waduh, menarik sekali. Wah ini Dan istimewanya, luar biasa sekali. setelah 2 tahun dia konsumsi kan di filternya dia, Ya. reuni teman-temannya pada heran, kok lebih muda. Nah, ini ternyata ada efeknya lagi tuh. Iya. Mungkin awet muda dan Awet muda. muda kan. Iya. Oke, sekarang kita coba lagi. Bisa Masih larinya. Pak. Talkshow kali ini sangat dipenuhi dengan percobaan. Oke, ya. sekarang tangannya seperti tadi. Ya, tahan ya. Tanpa megang botol. Ayo, ayo. Oh, tidak bisa. Oh, nggak bisa. Sekarang tangannya dibuka, lebar. Ya. Tahan, tekan paling kuat. Wih, keren loh. Keren loh. Rasa kuat saya, Bang. Cukup 1 menit. Jadi energi langsung meningkat kurang lebih 30-40%. Jadi kalau saya mau meningkatkan kekuatan harus minum 1 menit. 1 menit. 1 menit ya, Nah, ini ya. 1 menit. 1 menit. Kalau kalian seperti Mas Ipan masih muda kan usianya, Betul. kalau konsumsi ini mungkin insya Allah tidak mudah capek. Oh, tidak mudah capek. Nah, tapi kalau yang punya masalah, biasanya sering kencing, Ya. gitu, atau BAB-nya itu mohon maaf, apa ya, mencret ya. Oh iya. Oh, Dan cair. airnya. Itu detox. Jadi memang terapi air heksagonal ini pertama adalah detox dulu. Jadi setelah dia detox, bersihkan, Mengeluarkan kemudian semua dia regenerasi sel. Jadi banyak kasus testimoni. Kebetulan saya nggak bawa ini karena nggak ada layar ya. Betul, betul. Saya nggak prepare tadi saya tanya sama panitia. Batu ginjal seminggu keluar tanpa operasi. Oke. Tanpa operasi. Tanpa operasi. Batu empedu banyak kasus. Kanker payudara, kanker kelenjar getah bening, terus kanker tiroid. Ya memang kalau ini terapi ya, jadi tidak seperti obat Konsisten ya, butuh kuncinya. waktu. Cuman persyaratannya kalau minum air GNR adalah nggak boleh selingkuh mas. Nggak boleh sering gitu Pak. Ya. Waduh, Apa ini? relasinya nih Wah, Pak? ini. Ini maksudnya apa ini? Iya, maksudnya apa nih? Waduh. Artinya apa ini artinya? Nggak boleh selingkuh artinya nggak boleh minum air lain. Oh, Kira ini eksekutif yang lain ini kan? Waduh, Ada pikiran salah kita, persepsi Pak. kita ini ya. Betul sekali Pak. Kenapa tuh kira-kira Pak? Jadi ibaratnya kalau kalian mobil habis dipompa nitrogen terus pompa kompresor biasa pasti hilang. Betul, betul. Manfaatnya tadi Iya, nggak bisa kita kita sudah rasakan. nggak utuh lagi. Betul. Karena dia sudah berubah. Nah, sama tubuh kita kalau kita sudah biasa minum air heksagonal, minum air biasa pentagonal berubah. Oke. Jadi nggak ngefek. Dan efek ya. Makanya biasanya orang kalau konsumsi air saya loh, setelah 2 minggu nggak ada reaksi, cara minumnya gimana? Irit-irit karena katanya belinya mahal. Oke. Wah. Jadi air ini di luaran bisa 50.000 per botol. 50.000. Wah, ini kita ngomongin price nih. Ini yang kita tunggu-tunggu nih ya dari tadi. Iya, ya. benar. Ini berapa sih sebenarnya buat sebotol GNR nih Pak? Ini kita jual 15.000. 15.000 segini Dan- Pak ya. 15.000. Murah banget loh. 15.000 ini Ya, beneran. betul. Dan ini sampel filter air. Jadi ini saya tulis di sini. Ini merupakan sampel karena fokus saya adalah jualan filternya bukan jualan. Jadi sekarang saya tanya, kalau kau punya pabrik butuh investasi berapa ratus juta, berapa miliar? Betul. Banyak banget ya, berapa ya? Biar kader itu bisa itu juga. Banyak banget sih. Ayo. Dan kita harus mengeluarkan. Kalau produknya seperti mohon maaf merek M tadi, yaitu yang Ya. dijual 35.000 per 625 mili, ya, butuh investasi berapa miliar untuk buat pabrik? Paling nggak minimal 1 M kan? Betul. Ya, belum perizinan dan lain-lain. Berapa lama balik modalnya sekarang? Nah itu dia tuh, tanya masih lama banget ya sih. Lama banget itu. Takut itu Pak. Rata-rata coba
kalau kalian selaku pengusaha ya, terus saya yakin kalau mahasiswa USI semuanya pengusaha. Betul, betul. Berapa tahun untuk BEP? Itu berapa tahun? Kita bagi 3 kategori ya, dari pesimis, realistis, sama optimis nih. Mungkin pesimisnya bisa sampai 5 tahun kali ya. Oke. Oke. Kemudian yang Realistis berapa tahun? mungkin 3 tahun. 3 tahun. Yang optimis? Optimisnya mungkin bisa 1 tahun kali ya. Itu harapan. Bisnis apa yang 1 tahun BEP? Nah, bisnis apa tuh kira-kira? Itu optimis itu. Makanya kita Tanya. Bilang optimis setahun BEP. Sekarang bisnis apa setahun BEP? Nah, itu tergantung apa? Oh, Citra Pro. Waduh. Oh, siap-siap. Citra Pro, betul. Ini bisnisnya teman-teman. Jasa ya, pasti ya. Betul, betul. Belum modal kalian macam sama. Apa benar bolo dewe ya? Oke. Oke. Oke, ini menarik banget ya Jadi, sharing dari Pak Argo. seperti itu. 1 tahun. 1 tahun. Kalau ada peluang bisnis 1 tahun dijamin break even. Pasti bodong tuh. Hah? Betul. Bohong. Oh. Ini kalau sebulan BEP. Nah, tertarik gak tuh? Saya sih tertarik Oke. aja ya. Tertarik aja ya. Sekarang gini. Modal investasi cukup 25 juta. Oke. 1 bulan break even kali modal. Berani gak terima tantangan? Nah, itu. Gimana ya? Saya mikir kok sih. Iya, kita Sekarang saya kasih ilustrasi. Alat kami yang berharga 25 juta itu mampu memproduksi 50 dus. 1 dusnya isi 12 botol. 1 dus isi 12 botol. Oke. Kalau kalikan 50 berapa? 600 botol. Oke. Nah, kita nggak usah mulu-mulu lah. Kita jual sampai 50 dus sehari. Kita jual 10 dus saja. Harga jual kita nggak usah bilang 15.000. Anggap aja 10.000. Kalau 1 dus berapa 10.000? 120.000. Per dus. Kalau sehari kalian bisa jual 10 dus. ya, 1.200.000 per hari. Itu cuma 20% dari kapasitas. 20% dari kapasitas. Nah, kalau 1 bulan berapa duit? Nah, udah 36 juta. juta, betul sekali. Wah, Itu 20% kapasitas. luar biasa sekali. 20%. Itu baru 20%. Modal cuma 25 juta. 25 Nah, ini sih. Listriknya cuma 50 watt. 50 watt. Waduh, ini Bahan teman-teman yang baku ini nih. air sumur. Nah, ini itu loh. Itu teman-teman yang tertarik, nah nanti langsung bisa catch up sama Pak Argono ya. Mungkin ada yang mau demo, yang pengen mencoba, saya kasih bonus air. Oke. Mungkin ada yang mau demo. Nah, coba. Ya. Nah, nih silakan Pak maju Pak. Kita cek. Silakan Pak. Ya, kayak saya di awal tadi ya Pak ya. Sama. Pak. Oke, mungkin langsung sama Pak Argono. Nah, ini. Nah, Bapak harus minum ini dulu. Nah, saya juga gitu tadi Pak. Rasakan khasiatnya ya Pak ya. Nah, itu dia. Coba kayak satunya lagi. Tiba-tiba buat Pak ya. Gimana nih Pak, testimoninya? Sudah percaya Pak ya. Gimana Pak? Nggak bisa bicara karena belum terbukti gitu gimana lo kan secara nulis juga bisa gitu Iya, tapi benar. ya benar. Biar kita kualitasnya berbicara ya. Iya, kualitasnya berbeda. Kita beri tepuk tangan yang Terima kasih meriah Pak. untuk Pak Terima kasih Argono. banyak Pak.
Oke, luar biasa sekali malam ini teman-teman sharingnya ini ilmu mahal banget nih teman-teman, dari yang awalnya kita nggak sangka-sangka ternyata air itu memang memegang kendali penting untuk kegiatan metabolisme tubuh kita. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada yang tertarik buat mencoba investasi, langsung aja ke Pak Hargono, beliau di sini malam ini. Dan buat teman-teman yang lagi ada di atas mungkin bisa mampir nih ke pameran Modis. Dereka ya, Modis. Modify Design Thinking, ada beberapa UMKM juga di sini. Ya, saya kami mengucapkan terima kasih Pak buat waktunya, buat sharingnya, benar-benar menginspirasi juga kita mendapat insight-insight baru ya. Walaupun simple tapi ini apa ya, karena gitu ya, soal air simple ya, tapi ternyata banyak yang bisa dibahas dari sini. Ya, terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah hadir. Semoga sukses untuk Ya, sukses juga buat semua teman-teman ini ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Ya, terima kasih. Ya, Sampai banyak ketemu kita lagi, Pak. semuanya. Terima kasih banyak Pak. Selamat malam. Ya, terima kasih. Selamat malam. Saya Suargono dari Surya Gerah Teknik dengan produk kami Grand Natural Resources. Jadi kami membuat filter air Hexagonal Plus dengan produk kami GNR ini, air kesehatan. Kami baru saja menyelesaikan presentasi talkshow ya, saya bilang di acara Modified Design Thinking dari Dereka bekerjasama dengan Universitas Ciputra. Kami selama UMKM berterima kasih banyak atas peluang dan kesempatan yang diberikan. Dan juga kami baru saja sharing ya tentang pentingnya air minum yang baik, di mana kami anggap itu sangat perlu karena masyarakat saya lihat masih banyak yang asal minum aja gitu, nggak tahu air minum yang baik seperti apa. Ya kami pengen memberikan wawasan supaya masyarakat tuh bisa lebih paham bagaimana memilih air minum yang baik. Di sini juga berbagai macam UMKM yang di dalam program Kedereka dan Modis ini, kami juga sangat berterima kasih untuk Ciputra kesempatannya. Semoga ke depan program ini bisa berlangsung terus gitu, dan semakin berkembang, semakin lebih baik. Sukses untuk Universitas Ciputra. Terima kasih.